Lalu selanjutnya adapun tujuannya yang pertama itu menjelaskan atau mengidentifikasikan proses kegiatan dari produksi konten media sosial Instagram di Sparbud. Lalu tujuan yang kedua itu menjelaskan hambatan dan solusinya dari pembuatan konten media sosial Instagram di Sparbud. Dan yang terakhir tujuannya itu menjelaskan strategi yang tepat atau yang dilakukan untuk menjaga konten Instagram di Sparbud agar tetap baik dan menarik perhatian. Adapun metode, lokasi dan waktu yang dilakukan yaitu di Sparbud pada bulan Juni sampai akhir Juli, mohon maaf, pada awal Maret sampai akhir Juni, tepatnya pada tanggal 4 Juni, dan dilakukan pada jam kerja Senin sampai Jumat, yaitu pada pukul 8 sampai 4 sore. Adapun data dan instrumennya, saya menggunakan data primer dan data sekunder, dan instrumennya itu ada daftar pertanyaan, alat tulis, laptop, dan handphone. Adapun metode teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan ada 5, yaitu wawancara, observasi, partisipasi aktif, studi pustaka, dan diskusi. Lalu terkait langsung ke pembahasannya, itu proses kegiatan konten media sosial Instagram di Sparbud itu ada 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan. Lalu adapun hambatan dan solusinya itu yang saya tulis ada 5, yaitu aplikasi bermasalah, perbedaan warna yang ditampilkan di laptop dan di handphone, lalu jaringan internet yang tidak stabil pada saat pengumpulan konten, lalu terkendala di lapangan, dan kekurangan sumber daya manusia. Adapun simpulannya, yaitu yang saya dapat simpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor adalah perangkat daerah yang berfokus pada bidang pariwisata dan kebudayaan khususnya. Lalu proses produksi konten media sosial Instagram di Sparbud melalui beberapa tahap, yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu seksi promosi pariwisata mengalami hambatan dalam proses produksi, tapi juga dapat diselesaikan oleh seksi promosi pariwisata apabila berpartisipasi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik dengan atasan. Adapun saran yang dapat saya tuliskan yaitu bahwa seksi promosi pariwisata sebaiknya selalu berkomunikasi dengan baik dan berdiskusi bersama atasan, yaitu kepala seksi promosi, kepala bidang promosi, dan kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Bogor agar menjalankan tugasnya dan agar terlaksana dengan baik. Lalu seksi promosi sebaiknya harus lebih bekerja secara profesional lagi dan lebih bertanggung jawab untuk mengurangi hambatan-hambatan yang dapat muncul secara tidak terduga. Mungkin itu hal-hal yang dapat saya rangkum sedikit mengenai makalah seminar yang saya tulis. Kurang lebih ya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk saudara penyaji. Selanjutnya pembahasnya siapa ya? Ini. Saya sendiri Pak, Adi Handoyo. Adi Handoyo ya? Oke. Ya, Pak. Baik, silakan untuk pembahas Adi Handoyo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Adi Handoyo. Di sini saya bertindak sebagai pembahas dari makalah seminar Angga Dwi Saputra Zulkarnain yang berjudul Proses Produksi Konten Media Sosial Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor di masa pandemi. Di sini mungkin saya hanya memberi masukan untuk penulisan kata media sosial seperti Instagram dan Facebook itu selalu konsisten menggunakan huruf kapital. Lalu saya juga hendak bertanya dengan Angga, bagaimana cara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor menaikkan jumlah view Instagram di Sparbud, terutama jumlah followers. Baik. Udah itu dulu, Adi? Iya, Pak. Itu dulu. Oke, silakan, Kak. Ya, baik. Terima kasih Adi atas koreksiannya atau pembahasannya terkait harus konsisten dalam penulisan media sosial atau Instagram. Nanti akan diperbaiki lagi agar
semuanya sama dan konsisten. Baik, untuk pertanyaan Adi yang saya catat, bagaimana cara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota menjalankan menaikkan jumlah view ya, view dan Instagram dan followers Instagram. Nah, caranya itu selama saya PKL, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor itu tim seksi promosi pariwisata untuk menaikkan jumlah view dan terutama jumlah followersnya itu dengan mengunggah konten di setiap harinya secara rutin, baik konten feeds maupun di Instagram Story gitu. Lalu dia juga suka mengadakan giveaway setiap minggu atau setiap bulannya, tergantung dari ada barang apa atau ada giveaway apa yang ingin dibagikan. Nah, itu salah satunya adalah mengadakan giveaway. Nah, dengan salah satu syaratnya harus memfollow IG Disparbud. Nah, dengan syarat itu berarti banyak orang yang ingin ikut giveaway dan otomatis juga banyak orang yang mengikuti persyaratannya dengan cara memfollow Instagram Disparbud. Lalu yang terakhir, cara menaikkan jumlah view maupun jumlah followersnya itu saat memposting konten di feeds menggunakan caption yang menarik dan tentunya memakai hashtag. Seperti di Instagram Disparbud itu hashtag yang dipakai setiap penguploadan konten itu ada hashtag Sobat Parekraf Kota Bogor, hashtag Bogor Destinasi, hashtag Kota Bogor, dan hashtag Parbud Kota Bogor. Mungkin itu tadi caranya agar bisa menaikkan jumlah followers atau jumlah view di Instagram Disparbud. Udah kejawab, Di? Atau ada yang kurang jelas? Sudah terjawab, enggak? Oke, terima kasih. Pak Bayunya nggak ada ya kayaknya ya? Iya, Bu, Bayunya keluar. Oke, mungkin sambil dilanjutkan dari Adil ada pertanyaan untuk Angga. Selain format maksudnya? Mungkin kendala selama PKL yang dilakukan enggak di Disparbud, boleh diceritakan kendalanya dalam melakukan PKL? Baik, terima kasih Adi atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan masalah kendala, mungkin yang saya rasakan kendala paling banyak itu dirasakan pada saat di awal-awal pada masuk PKL gitu ya. Kendalanya itu di awal-awal itu mungkin sama teman-teman di sini juga sama halnya seperti saya mengalami kendala, terutama di awal-awal PKL karena menyesuaikan dengan flow kerja dari bagian yang di tempat PKL itu. Saya juga kendalanya di awal itu menyamakan flow cara kerja mereka, terutama dalam proses pengambilan konten di luar untuk Instagram Disparbud gitu. Kendalanya kadang-kadang banyak banget yang tidak terduga gitu, kayak kalau ngambil konten di lapangan tuh tidak sesuai perkiraan, yang harusnya plan-nya ke sini, tapi giliran ke sana tidak ada narasumber atau tidak ada konten yang mumpuni untuk diambil gitu. Padahal sebelumnya sudah melakukan perancangan konsep dan sudah ke tempat itu, tapi pada saat hari H mungkin kurang koordinasi mungkin ya. Jadi tidak sempat mengambil konten. Lalu masalah waktu juga pada saat pengambilan konten itu tim seksi promosi pariwisata kadang-kadang fleksibel gitu. Jadi harus bisa kapan aja siap untuk mengambil konten. Misalkan ke The Jungle, ke Mulia Harja gitu. Jadi mungkin kendalanya tidak ada waktu yang secara teratur gitu ya untuk mengambil konten tuh. Itu sih Adi. Terima kasih atas jawabannya. Silakan ada lagi Adi. Sudah cukup Pak mungkin? Cukup. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi forum ya. Silakan yang ingin bertanya raise hand. Saya beri kesempatan untuk 3 penanya terlebih dahulu.
Fernando. Oke. Setelah Fernando siapa? Silakan. Fatia Cutzahra. Fatia Cutzahra. Oke, silakan Fernando terlebih dahulu. Angga tolong dicatat ya pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima Siapa? kasih Pak atas kesempatannya. Untuk Saudara Angga, izinkan saya bertanya tentang tadi kan saya juga sudah mengamati makalah dari Saudara Angga tentang makalahnya. Terus saya ingin menanyakan kalau misalnya ada yang dibahas tadi di makalah seminar itu ada pengecekan kelayakan tayang. Yang saya tanyakan kenapa harus dilakukan ada dilakukan kelayakan untuk pengecekan tayangannya itu, dan siapa yang menentukan hal itu layak ditayangkan atau tidak. Terima kasih. Langsung jawab Pak atau? Itu ya, ditampung dulu ya. Oh iya Pak. Fatia silakan. Penanya kedua. Baik, terima kasih Pak Bayu kesempatannya. Untuk Angga, saya ingin bertanya, apa saja hal baru atau inovasi yang dilakukan Angga dalam melakukan praktik kerja lapangan di Dinas Pariwisata Kota Bogor? Dicatat enggak? Penanya ketiga silakan. Sudah Pak. Cutzahra ya. Pada saat Angga melakukan PKL di dinas. Kok suaranya kecil sih? Cut, bisa lebih besar? Terdengar Pak? Hah? Coba earphone-nya dilepas aja coba. Coba tahu lebih kencang. Tes, terdengar Pak? Halo? Halo? Ya, better lah. Sok, silakan. Ya, pada saat Angga melakukan PKL di Dinas Pariwisata, apa saja yang dilakukan oleh Angga di saat PKL dan mengerjakan apa saja di sana? Terima kasih. Silakan Angga, bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Bayu. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Fernando terkait kelayakan tayang dan siapa yang berhak untuk menentukan layak atau tidaknya. Baik, di sini saya untuk pertanyaan ini saya ingin bercerita sedikit. Sebenarnya untuk pengecekan kelayakan tayang ini sebelum upload di media sosial Disparbud itu baru-baru dilakukan setelah pada saat saya di pertengahan PKL. Karena pada saat itu ada kejadian salah satu tim seksi promosi pariwisata itu membuat konten tentang arti-arti dari nama kota-kota yang ada di Jawa Barat. Nah, seksi promosi pariwisata itu merepost salah satu akun Instagram di media sosial Instagram. Dia merepost yang kontennya itu tentang arti-arti seluruh kota di Jawa Barat gitu. Nah, terus di postingan IG Disparbud sudah terposting dari hasil repostan dari salah satu Instagram yang di-repost oleh Disparbud. Lalu beberapa keesokan harinya itu tiba-tiba ada yang DM ke IG Disparbud gitu. Nah, gak taunya itu adalah Bupati Karawang, karena dia nggak terima kalau di postingan yang kita repost itu dan kita upload di Instagram media sosial Disparbud itu ada yang bertuliskan bahwa Karawang itu artinya lubang-lubang gitu. Nah, sebenarnya kan kita juga dapatnya dari hasil repostan dari salah satu Instagram gitu, dan cukup terkenal juga gitu. Nah, mungkin bupatinya nggak terima atau apa, jadi langsung DM dan langsung menghubungi kepala dinas segala macam sampai akhirnya ya udah akhirnya dibikinlah sebelum konten-konten naik di Instagram Disparbud itu harus ada pengecekan kelayakan tayang yang harus dilakukan oleh kepala seksi promosi pariwisata maupun kepala bidang pariwisata gitu.
Seperti itu sih. Jadi karena ada tragedi tersebut, jadi dilakukanlah pengecekan kelayakan tayang. Dan itu untuk semua konten yang ada di Instagram Disparbud, baik video maupun infografis. Jadi kita berhati-hati lagi seperti menuliskan sumber kalau misalkan repost, lalu dan lain-lainnya. Seperti itu. Terjawab Fernando pertanyaannya? Ya, baik, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, yaitu oleh Fatia, pertanyaannya terkait inovasi Angga selama PKL di Disparbud. Ini yang saya rasakan aja gitu ya, Fatia. Yang udah saya rasakan pada saat masuk PKL di Disparbud itu, pada saat itu saya pertama kali masuk PKL dan langsung lihat Instagram Disparbud tuh, saya ketik kok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor kok nggak ada gitu, nggak muncul di search-nya gitu. Nggak taunya nama Instagram Dinas Pariwisata itu Sobat Parekraf gitu. Jadi orang-orang kalau misalkan nge-search nama Dinas Pariwisata Kota Bogor tuh nggak ada muncul Instagramnya si Disparbud ini. Akhirnya saya berdiskusi atau mengajukan saran ke tim seksi promosi pada saat itu, mending namanya diganti aja jadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, nama Instagramnya gitu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang nge-search Dinas Pariwisata tuh udah ada langsung IG-nya gitu. Kan sebelumnya tuh kalau di-search-nya tuh harus Sobat Parekraf, jadi dia baru muncul. Nah sekarang tuh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, sekarang udah muncul langsung Instagramnya. Lalu yang kedua itu mungkin pada saat itu saya melihat lagi di Instagram Disparbud itu belum ada highlight di Instagramnya. Jadi saya menyarankan untuk gimana kalau misalkan dipakai aja ada highlight di Instagram Disparbud gitu. Entah itu ada informasi highlightnya, ada highlight giveaway atau highlight wisata atau highlight kesenian dan lain-lainnya. Jadi dibuat desainnya mau kayak apa, terus diminta persetujuan oleh kepada atasan, kepala seksi promosi, lalu disetujui, ya udah jadi diupload. Jadi ada highlight itu. Jadi di Instagram Disparbud itu sekarang ada highlight-nya, ada informasi, giveaway, wisata, kesenian, aircraft, repost, dan cafe lista dan kebudayaan. Seperti itu. Lalu yang terakhir mungkin yang saya lakukan itu membuat konten foto produk kali ya untuk dipromosikan di feeds Instagram Disparbud. Karena sebelumnya itu saya lihat mereka belum ada mempromosikannya, itu belum benar-benar niat gitu. Kayak repost aja kalau promosinya. Nah, pada saat itu saya berpikiran kalau gimana kalau sekarang kita foto produk sendiri, mereka kirimkan barangnya ke dinas, kita foto dan kita edit sendiri dan kita upload di Instagram Disparbud gitu. Jadi itu sih mungkin yang dilakuin pada saat PKL yang menurut itu hal baru di Instagram Disparbud. Fatia, terjawab pertanyaannya? Baik, Angga, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Fatia atas pertanyaannya. Lalu yang pertanyaan ketiga itu dari Cut, menanyakan apa ini? Ngapain aja pada saat PKL gitu, menjadi apa aja? Ya, sebenarnya banyak sih kalau di Disparbud itu kan Angga PKL-nya di khusus bagian seksi promosi pariwisata, di mana pasti hal-hal dengan kaitannya produksi. Tentunya Angga juga ikut andil dalam pembuatan foto-foto produk, terus membuat video untuk kegiatan di Instagram Disparbud, di Snapgram, lalu mengedit konten video maupun konten foto gitu. Tapi kadang-kadang juga jika diminta bantuan apa juga sebisa Angga, kalau Angga bisa Angga bantu, seperti menjadi MC, menjadi kepanitiaan acara apa, itu bisa pada saat itu dilakukan oleh Angga di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Walaupun memang di luar dari tugas dari seksi promosi pariwisata itu sendiri. Terjawab, Cut? Ya, baik. Terima kasih, Angga. Baik, terima kasih juga Cut atas pertanyaannya. Baik, Pak. Terima kasih untuk para penanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari audiens? Silakan.
Masih ada waktunya? Raise hand saja. Nah, tidak ada yang kalau tidak ada, saya tunjuk deh. Farel. Setelah Farel, siapa yang belum ya? Fidelis. Oke, dua penanya dulu deh. Silakan, Farel dan Fidelis. Farel dulu. Ya, Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor menaikkan jumlah viewers di Instagram, terutama jumlah followers ya? Sudah. Terima kasih. Mereka, iya. Oh, ya. Fidelis, silakan. Saya mau tanya, menurut Angga sendiri kira-kira sampai sejauh ini respon masyarakat pada media sosial Dinas Pariwisata ini kayak gimana? Makasih. Masyarakat ya. Silakan enggak? Baik, terima kasih Pak. Baik, makasih Farel sama Elvanda atas pertanyaannya. Menaikkan followers atau viewers di Instagram Bisparbud ya, Rel. Jadi menurut saya tuh caranya kayak tadi yang disebutkan di awal bahwa mengadakan giveaway itu sangat penting banget. Jadi kita bekerja sama dengan UMKM atau produk-produk ciri khas Kota Bogor untuk mengadakan giveaway. Mereka mau ngasih produk apa, lalu bekerja sama dengan kita. Nah, benefitnya itu satu sama lain dapat gitu. Pertama, benefitnya Instagram dari masing-masing itu tambah followersnya, karena di salah satu persyaratannya wajib memfollow Instagram keduanya, Instagram Bisparbud maupun Instagram dari UMKM atau produk itu sendiri, produk lainnya. Lalu salah satu syaratnya juga harus mengupload di Snapgram gitu. Nah, otomatis kan di-upload di Snapgram itu banyak orang yang mengupload di Snapgram terkait terkait giveaway, dan pasti banyak orang juga yang ngeklik, dan itu juga pasti menambah jumlah reach atau pencarian untuk Instagram dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor itu sendiri sih. Jadi dengan menambah konten-konten yang menarik juga, memakai hashtag-hashtag yang menjadi ciri khas dari Disparbud atau hashtag-hashtag universal, itu bisa menambah followers dari Instagram dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Seperti itu, Rel. Menjawab pertanyaan, Rel? Sudah cukup, Angga. Makasih. Oke, baik, sama-sama, Rel. Lalu yang kedua itu ada pertanyaan dari Elvanda, respon masyarakat ya terhadap Instagram Dinas Pariwisata. Ya, sejauh ini sih selama saya PKL sih respon masyarakat cukup baik ya, walaupun memang tidak terlepas dari banyaknya juga komentar-komentar negatif, seperti salah satunya kalau misalkan kita ada yang upload konten sesuatu misalkan tentang kebudayaan, banyak juga budayawan Kota Bogor tuh yang follow Instagram Bisparbud gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita udah mempost tentang masalah kebudayaan tuh, padahal kita udah rinci banget nih sumber segala macam, tapi masih aja ada kolom komentar yang kayak kok artinya ini gitu. Nah, sikap kita ya kita balas dengan baik-baik, kita tunjukkan sumbernya segala macam, dan diselesaikan dengan kedua belah pihak agar tidak ada salah satu pihak yang tersinggung gitu terkait konten yang ada di Disparbud yang diupload oleh Instagram Disparbud. Lalu respon masyarakat juga cukup baik ya, terbilang sebelum saya masuk PKL itu jumlah followers di Instagram Disparbud itu kurang lebih 480 sekian. Dan sampai saat ini sudah mencapai di angka 5.000 gitu. Nah, itu kurang lebih kan saya PKL selama kurang lebih 3 bulan. Sebenarnya itu bukan waktu yang cepat sih untuk menaikkan followers. Kurang lebih
900 sampai 800 followers dalam waktu 3 bulan tuh, tapi seenggaknya adalah kemajuan atau respon masyarakat yang baik terhadap Instagram di Sparbud. Seperti itu, Avanda. Sudah terjawab? Udah enggak, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk para penanya ya. Saya rasa saya tutup untuk sesi forumnya. Selanjutnya mungkin Angga silakan untuk dosen pembimbing Bu Rani jika ada masukan dan saran untuk Angga. Baik, terima kasih Pak Bayu. Saya ucapkan selamat kepada Angga yang telah menyelesaikan seminar pada pagi hari ini, dan terima kasih kepada forum teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan serta masukan. Tadi memang Angga sepertinya memang sangat menguasai dan mengetahui bagaimana kondisi di lapang, karena memang Angga sendiri yang mengerjakan atau sebagai admin dari Instagram Parbud Kota Bogor. Nah, ini banyak memang yang kita lihat tadi ide-ide yang memang coba Angga terapkan di dalam bagaimana supaya khususnya Dinas Pariwisata ini dapat menjadi agent dalam mempromosikan Kota Bogor. Nah, kemudian tadi memang sempat terpikir, Angga, apakah ada terpikir misalnya seperti saling, saya nggak ngerti istilahnya, seperti kayak tukeran, kan kalau misalnya Instagram Story ada kayak men-tackle atau dia memegang admin pada saat itu gitu. Jadi kayak sesi talk show sebenarnya. Nah, jadi kita sama-sama melihat ini partner saat Instagram Story ini berapa banyak followersnya. Nah, selain tadi giveaway, juga seperti ngobrol atau sharing singkat saja dengan para influencer khususnya di Kota Bogor. Nah, siapa tahu mungkin dari kolaborasi tersebut juga dapat meningkatkan jumlah followers. Nah, kemudian tadi kita bisa lihat juga bahwa Angga sudah membuat konten. Nah, ada tanggal tayang ya, kemudian topiknya apa. Nah, itu mungkin mudah-mudahan kalau itu terus dilakukan bisa meningkatkan jumlah followers. Mungkin itu Pak Bayu. Kayaknya yang lainnya sudah cukup. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Bu Rani yang sudah memberikan masukan dan saran. Untuk penyaji ya tolong diperhatikan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan, kemudian masukan dan saran dari audiens maupun dari dosen pembimbing itu tolong diperhatikan ya, semata-mata untuk menyempurnakan makalah seminar Anda tentunya. Oke Angga. Baik Angga, silakan Angga ditutup oleh Angga. Baik, terima kasih Pak Bayu, terima kasih Ibu Rani dan teman-teman semua atas waktunya dan sudah mendengarkan presentasi seminar Angga. Sangat bermanfaat sekali masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan bagi saya. Semoga kedepannya bisa diperbaiki lagi untuk tugas akhir. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.